Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Vlogger. Nah, pada video kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang masuk ke channel saya, yaitu channel Mas Vlogger. Pertanyaan tersebut adalah, kalau di Fiverr pakai konek-konekan juga nggak bang? Apa bisa langsung ambil kerjaan tanpa perlu beli konek-konekan? Oke, kalau gitu kita mulai saja. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, itu channel Mas Vlogger, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Mas Vlogger seputar dunia Upwork dan Fiverr, teman, atau sekitar kerja online. Nah, jadi di sini saya sudah memberikan jawabannya, tapi saya akan berusaha lebih detail lagi dalam video ini. Jadi ada seorang user yang bernama J Gunawan itu berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Vlogger. Jadi dia, kalau lihat dari pertanyaannya, sepertinya beliau ini pemula. Nah, kalau di Fiverr itu kita butuh yang namanya offer atau namanya tuh connect versi Fiverr, dan kita miliki gig yang sesuai. Jadi saya langsung contohkan aja ke Fiverr saya. Nah, di sini adalah contoh Fiverr saya. Nah, bisa teman-teman cek di sini, saya memiliki banyak gig ya teman. Ada order, social media, poster design, translation, website content. Jika teman-teman ingin belajar serius yaitu di Fiverr dan mendapatkan penghasilan dari Fiverr, nanti link menuju kursus Upwork dan Fiverr-nya itu akan saya cantumkan di pin komentar maupun di link deskripsi. Video editing, intros, dan cooking listen. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin berburu yang namanya proyek membuat poster desain, nah teman-teman hanya bisa bid kalau teman-teman itu ada gignya, teman. Jadi kalau teman-teman selama ini membuat jasa translation atau penerjemahan tapi pingin ngebitnya poster desain, teman-teman tuh nggak bakal bisa ya, karena proyek yang berhubungan dengan poster desain itu hanya muncul jika teman-teman ada gig poster desain, teman. Nah, kayak gitulah kira-kira. Misalnya contoh nih, saya pingin berburu proyek yang berseputar yaitu mengedit video. Nah, jadi saya buat juga gignya itu berhubungan dengan mengedit video, jadi kayak video editing. Nah, baru dia muncul, teman. Jadi kalau saya refresh, nah ini refresh ini ada sekitar 464 proyek. Kenapa saya bisa dapat banyak sebanyak sini proyeknya? Karena saya udah masuk ke Fiverr Seller 1, teman. Kalau misalnya teman-teman belum nyampe Fiverr Seller 1, teman-teman tuh nggak bakal muncul sebanyak ini proyek, teman. Jadi segera secepatnya teman-teman tuh sampai di Fiverr Seller 1. Nah, kemudian untuk ngebit proyek ini saya bisa ambil karena pertama saya masih ada sisa connect. Nah, setiap hari kita akan dikasih sekitar 10 offer atau istilahnya connect versi Fiverr. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak ada connectnya atau offernya ini ya, teman-teman nggak bisa ngebid, istilahnya sudah kehabisan offer. Tapi berhubung di sini untuk buat video, karena saya masih ada sisa satu offer, makanya saya bisa ambil ini. Maksudnya saya bisa submit proposal, dan setiap jam 7 pagi, ini hampir jam 7 pagi, 30 menit lagi nih, nanti dia akan dikasih 10 lagi. Jadi enaknya kita setiap hari itu dikasih 10 offer, teman. Jadi ada 10 kesempatan kita untuk mengirimkan proposal yang ada di Fiverr. Nah, contohnya kayak gini, anggap aja ini saya paham semua, saya sudah baca perintahnya dan saya mau mengirimkan proposal ya. Teman-teman ini harus memilih gig yang sesuai, teman. Mana yang gig sesuai dengan proyek ini? Kebetulan karena ini gignya video editing ya, saya pakai gig saya yang service saya yang video editing. Tulis cover letternya, kemudian ya masukkan penawarannya berapa, kemudian submit aja. Nah, kayak gitu aja. Nah, ini udah nol. Nah, kalau misalnya offer teman-teman habis, alias setiap hari dikasih 10 offer, ya teman-teman tuh harus menunggu lagi nanti jam 7 pagi, bentar lagi 30 menit, ini akan dikasih lagi secara gratis 10 offer. Jadi manfaatkan betul dan setiap hari itu habiskan semua ya teman, 10 offernya. Karena setiap hari itu kita akan dikasih, pakai tidak pakai, dia tetap dikasih 10 offer. Nah, kayak gitu. Jadi ya ada 10 connect gratis setiap harinya. Kemudian pertanyaan tadi ada dua, satu lagi, Mas Blogger, baiklah Mas, super sekali, berarti keterima ataupun enggak keterimanya kerjaan kita, yang jelas koneknya tetap akan dikurangi. Ya benar, memang setiap kali kita melamar suatu pekerjaan ya Mas. Baiklah Mas. Oh iya Mas, untuk Upwork jika memiliki metode pembayaran langsung ke bank lokal, di situ diwajibkan mengisi branch kode atau kode cabang.
Itu maksudnya kode cabang tempat kita buat rekening atau kode cabang di domisili kita terbaru saat ini ya Mas. Soalnya saya dulunya buat tabungan di kota yang lain dan sampai sekarang masih saya pakai. Tapi sekarang saya sudah pindah, tidak lagi di kota tempat saya membuka rekening tabungan dulu Mas. Di sini sebenarnya sudah saya jawab pertanyaannya. Jadi setiap bank itu teman itu punya swipe kode. Swipe kode itu kayak kalau kita nomor telepon tuh kita kan kode areanya kan 021. Nah, di bank itu juga sama teman-teman. Kita dikasih tiap bank tuh beda-beda swipe kodenya. Jadi ada kode AX apalah gitulah pokoknya. Yang nunjukkan itu adalah misalnya kita Bank Mandiri ya. Bank Mandiri itu ada kodenya juga teman, beda-beda. Untuk kode brand cabang nih ya, kalau teman-teman masih penasaran ya teman-teman datangi aja ininya apa namanya kantor mandirinya, atau coba googling aja cari kode cabang di negara di daerah teman-teman. Ya kalau kode cabang yang dibuat ya pakai kode nomor cabang yang ada waktu teman-teman itu membuat pertama kali bank tersebut. Jadi saya langsung aja ke Avok aja. Jadi teman-teman cara mengakses situs ini itu pertama silakan login ke Avok, kemudian pilih setting ini. Nanti setting, nanti masuk ke menu ini, pilih yang namanya Get Pin. Lalu di Get Pin teman-teman itu kita ke bagian ini teman, direct to local bank. Nah ini saya settingnya ke Mandiri. Saya akan tunjukkan isian saya. Nah ini adalah swipe kodenya kalau Bank Mandiri BMRI I-nya 2 ya, DEJA teman-teman. Kemudian ini alamat banknya, maksudnya tuh kantor cabang pusatnya di Jakarta. Kemudian di sini akun number, ini kode bank, ini saya rekening saya ini. Kemudian di sini ini branch kodenya teman. Nah, branch kodenya ini saya cari. Jadi kode cabang. Jadi 4 kode terakhir dari 7 digit clearing kode. Nah, ini perlu teman-teman cari. Kalau teman-teman di internet banyak nih jelasin tentang branch kode ini. Kemudian 3 digit bank kode. Nah, ini kayak nomor yang ada di Mandiri juga perlu dicari juga, dan ya ini diisi lah. Misalnya select apa, misalnya apakah teman-teman itu WNI atau bukan gitulah kira-kira. Kalau saya sih pasti Indonesian citizen, dan yang lainnya ini adalah alamat saya teman. Nah gini. Jadi memang untuk yang sekarang ini kita harus isi detail yang kayak gini nih. Yang ini nomor rekening paling belakang. Nomor rekening kita yang paling belakang itu misalnya kodenya 116 atau berapa yang ini. Dan untuk branch kode ini memang saya juga kalau dulu nggak terlalu ngaruh ini teman, branch kode bank. Tuh misalnya cari aja branch kode, misalnya kalau saya Mandiri teman. Nah ini branch kodenya. Jadi setiap ini kan beda-beda ya. Ya ini branch kode. Nah ini kode cabang. Jadi teman-teman tuh harus coba cari infonya, branch kodenya nih. Saya di Bengkulu kalau saya. Jadi kalau nggak tahu ya dicari aja. Kayak gini Legend Suparman. Jadi yang Mandiri saya yang ini yang masih lama, masukkan kode ini 008 berarti. Nah ini 3 digit kode bank. Jadi 3 digit yang pertama. Kemudian ini branch kodenya tuh yang paling belakang teman-teman, 1130. Dari 7 digit clearing kode, 7 digit clearing kode tuh yang ini. Nah ini kan yang awal, ini yang belakang teman. Nah jadi yang masukkan tuh yang belakangnya yang ini untuk yang 4 digit yang di belakang teman. Dia kan ada 7 digit. Yang di kantor yang lama atau di kantor yang baru, yang penting tuh sama ininya teman, apa kode branch kode sama digit clear kodenya ini, kayak gitulah kira-kira. Nah untuk yang ini tadi tuh yang 3 angka awalnya, ini 4 kode belakangnya teman. Dan untuk kode ininya sub kodenya Brimija. Nah untuk teman-teman yang mau mencari sub kodenya masing-masing ya nanti tinggal Google aja. Misalnya kalau teman-teman branch kodenya bukan Mandiri atau BRI ya tinggal ketik aja branch kode misalnya BRI. Misalnya kayak gini. Di blog saya masarkandasblogspot.com
itu di bagian ini mana ya? Nah, ini daftar swipe kode. Swipe kode ini untuk yang bagian swipe kode. Nah, ini dia. Coba kita cari BRI. Nah, ini BRI Ninja. Jadi ini masukkan di sini swipe kodenya, kemudian untuk account number sama branch kodenya ini perlu diketik juga, dicari di Google aja, teman. Cari di Google aja. Memang nggak sedikit tricky nyarinya, tapi ya memang kayak gitu biar nggak salah masuk kodenya, teman. Branch kode misalnya BRI. Nah, ini branch kode. Jadi angka depannya ini untuk branch kode, yang ini untuk clearingnya, teman. Yang untuk 4 kode belakangnya. Nah, ini bank kodenya. Jadi di sini ini bank kodenya 3 digit awalnya, dan yang bagian belakang ini branch kodenya tuh yang di bagian belakangnya ini 4 digit terakhirnya ini, teman. 0016 ya, kayak gitulah cara ngisinya. Dan sesuaikan juga ya, teman. Beda bank ya berarti beda swipe kode sama beda branch kode dan bank code. Dan kalau dia butuh nomor rekening juga masukkan juga, teman, nomor rekeningnya biar nanti masuk ke teman-teman, masuk ke biar nanti uangnya benar-benar masuk ke bank, teman-teman. Cuman kelemahannya penarikan secara direct ini, direct to local bank itu biasanya kursnya itu kurang bagus. Misalnya kalau rate kita di Indonesia itu misalnya $1 misalnya ya di Bank Indonesia itu 15.000, kemungkinan kalau karena kita nariknya secara langsung ke local bank bisa jadi nanti $1 nggak 15.000 tapi bisa jadi $1 13.000 ya, kayak gitu, teman, kinerjanya. Nah, menurut saya ini saja dulu yang bisa saya bantu dan berusaha menjawab pertanyaan yang masuk tadi. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jika teman-teman itu ada yang ingin dibuatkan lagi videonya, nanti teman-teman bisa berkomentar aja di kolom komentar, atau jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video terbaru seputar Upwork dan Fiverr, silakan teman-teman subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial Mas Vlogger berikutnya.